Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Muqaddimah fil Qawaidil Fiqhiyah karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Uwayyid hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 37. Tasi'an al-muallafatu fil qawaidil fiqhiyati. Tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang membahas tentang ilmu kaidah fikih. Yaral kathiruna an aqdama muallafin fi ilmi al-qawaidi ma jama'ahu al-imamu Abu Tahirin Muhammad bin Muhammadin Ad-Dabbasi. Banyak para ulama memandang bahwasanya tulisan yang paling pertama dalam ilmu kaidah fikih adalah tulisan yang disusun oleh Al-Imam Abu Thahir. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad Ad-Dabbas. Dabbas artinya Sani'ud Dabs. Orang yang pekerjaannya, profesinya membuat dabes. Dabes itu pemanis yang diambil dari ekstrak buah-buahan. Semacam gula alami, ya bentuknya cair, yang diambil dari ekstrak buah-buahan. Ya, mungkin itu pekerjaan beliau, ya, makanya disebut ad-dabbas. Yang mana beliau ini, Al-Imam Abu Thahir ini, lam tu'lam sanatu wafatihi. Tidak diketahui tahun berapa beliau wafat. Ghaira annahu min fuqaha'il qarnaini tsalithi warabi'i. Namun yang pasti beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-3 Hijriah dan ke-4 Hijriah. Masa hidupnya di tahun itu. Nah, berarti beliau wafat di tahun 400-an Hijriah. 400-an Hijriah. Haitsu jama'a ahamma qawaidi madhhabil imami Abi Hanifata. Karena beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fikih yang paling penting dalam madhab Hanafi. Fi sab'i asyarati qaidatin kulliyatan. Dengan total ada 17 kaidah secara keseluruhan. Nah, tulisan beliau inilah yang dianggap sebagai kitab paling pertama dalam ilmu kaidah fikih. Dan kitab ini tidak punya nama, ya. Kitab ini tidak punya nama karena ini hanya risalah, tulisan yang lepas, yang isinya adalah kumpulan-kumpulan tulisan. Yang intinya adalah kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Hanafi. Wa kana Abu Tahirin dhariran. Dan Al-Imam Abu Thahir adalah orang yang tidak bisa melihat dengan jelas atau bisa dikatakan buta gitu ya. Dharir itu istilah untuk orang yang punya penyakit mata sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Yukarriru tilkal qawaida kulla lailatin fi masjidihi ba'dan sirafin nasi. Yang beliau mengulang-ulang
kaidah-kaidah fikih tersebut setiap malam di masjidnya setelah selesai sholat, setelah orang-orang selesai sholat. Artinya dalam pengajian ya, diulang-ulang dalam pengajian. Farahila ilaihi ahadul fuqaha'i. Maka saking terkenalnya beliau suka mengulang-ulang, suka murojaah kaidah fikih, ada salah seorang ahli fikih melakukan perjalanan untuk menemui beliau. Qila innahu Abu Sa'idin Al-Harawi Asy-Syafi'i. Sebagian ahli sejarah mengatakan ulama tersebut adalah Abu Sa'id Al-Harawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Harawi. Kama qala Ibnu Najimin, sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Najim. Wa naqala anhu ba'du hadhil qawaidi. Kemudian Al-Harawi menukil sebagian kaidah-kaidah fikih tersebut dari Abu Thahir. Yang mana Al-Imam Al-Harawi wafat pada tahun 330. Ya, kalau di Syiar Alamin Nubala, tufiya fi syahr Ramadan sanata 330. Ya, kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin Al-Harawi yang lain. Mungkin Al-Harawi yang lain namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Abbad Al-Harawi. Wafat tahun 458. Nah, mungkin ini. Ya. Wafat tahun 458. Al-Imam Al-Harawi yang menukil dari Abu Thahir Muhammad bin Ad-Dabbas. Nah, kalau kita lihat nanti di daftar kitab-kitab kaidah fikih yang disebutkan di sini, maka Al-Imam Al-Harawi ini yang paling salaf. Ya, yang tahun wafatnya paling paling duluan, 458. Tapi Al-Harawi ini tidak menulis secara orisinil kitabnya, namun beliau menukil dari Abu Thahir. Nah, berarti Abu Thahir yang duluan daripada Al-Harawi, karena Al-Harawi tidak orisinil. Dia hanya menulis ulang, menukil dari Abu Thahir Ad-Dabbas. Nah, sehingga disimpulkan bahwasanya Abu Thahir Ad-Dabbas ini yang pertama kali menulis kitab kaidah fikih. Jadi disimpan dulu tadi Abu Sa'id Al-Harawi
Itu tahun lahirnya 458. Ya. Thumma lahiqa al-Karkhiyu Aba Tahirin fi sani'ihi. Kemudian seorang ulama namanya Al-Karkhi bertemu dengan Abu Thahir. Al-Karkhi wafatnya tahun 340. Pernah bertemu dengan Al-Karkhi fi sani'ihi. Menemukan Abu Thahir yang melakukan hal itu, melakukan tadi murajaah kaidah-kaidah fikih. Fa'alafa kitabahu al-usula walladhi ishtahara bi usulil karhi. Maka beliau menulis kitabnya yang disebut dengan Al-Usul, judulnya kitab Al-Usul, kemudian terkenal dengan kitab Usul Al-Karhi. Fawdu'a fihi tis'an wa thalathina qa'idatan. Dan beliau menulis di sana 39 kaidah fikih. Nah, ini Al-Karhi lebih salaf daripada Abu Sa'id Al-Harawi. Ya. Tapi Al-Karhi juga tidak orisinil karena beliau juga menukil dari Abu Thahir. Wa ba'da hadhil hiqbati ittasa'at da'iratut ta'lifi. Dan setelah sejarah ini, maka semakin meluaslah area penulisan kitab tentang kaidah fikih fil qawaidil fiqhiyati fil qarnaini as-sabi'i wath-thamini. Di abad yang ke-7 dan abad yang ke-8. Jadi dimulainya di abad yang ketiga oleh Abu Thahir. Thumma bisyaklin awsa'a minhuma fil qurunil lati talihima. Kemudian ditulis lagi kitab-kitab tentang kaidah fikih dengan lebih luas lagi pada abad-abad setelahnya. Wa kanat hadhil kutubu fi kullil madhahibi al-arba'ati al-mu'tabarati. Dan kitab-kitab ini ditulis dalam ruang lingkup madhab yang 4. Yaitu madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya, perhatikan penyebutan madhab. Kalau di sana ada kata-kata madhab, ya, madhab, maka cukup sebutkan imamnya. Madhab Imam Abu Hanifah. Atau madhab Abu Hanifah seperti itu. Madhab Asy-Syafi'i. Madhab Imam Ahmad. Atau madhab Ibnu Hambal. Atau madhab Imam Malik. Atau madhab Malik. Tapi kalau tidak ada kata-kata madhab, maka menggunakan isim nisbah. Seperti Hanafiyah. Ulama Hanafiyah. Maksudnya ulama madhab Abu Hanifah. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ini kalau nggak ada kata-kata madhab. Nah, jadi kalau ada kata-kata madhab, madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Malik. Kalau tidak pakai kata madhab, baru pakai isim nisbah. Madhab Hanafiyah atau madhab Hanafi. Kalau tidak pakai madhab, maka Hanafiyah atau Hanafi. Dia adalah ulama Hanafi. Dia adalah ulama Hanafiyah. Seperti itu. Ini yang lebih tepatnya. Faman atau famin ashhari kutubil Hanafiyati, di antara yang paling populer dari kitab-kitab kaidah fikih di mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, bil idhafati lima taqaddama min kitabi usulil karhi wa ta'sisin nadhari lid-Dabusi, yang berlandaskan kepada dua kitab-kitab kaidah fikih dalam mazhab Hanafi, yang berlandaskan mengacu kepada dua kitab, yaitu kitab
Al-Usul karya Al-Karhi dan kitab Ta'sisun Nadhar karya Ad-Dabusi, dua-duanya ulama Hanafi. Adalah sebagai berikut. Ya, kitab-kitab yang disusun berdasarkan dua kitab itu. Yang pertama kitab Al-Qawaid fil Furu' karya Al-Ghazi Al-Hanafi. Yang wafat pada tahun 799 Hijriah. Kemudian kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Ibnu Najim yang wafat pada tahun 970 Hijriah. Kitab Majami'ul Haqa'iq karya Abu Sa'id Al-Khadimi yang wafat pada tahun 1176. Ini kitab-kitab yang terkenal dalam mazhab Hanafi yang bahas ilmu kaidah fikih. Wa min kutubil Malikiyati, sedangkan kitab-kitab dalam mazhab Imam Malik di antaranya kitab Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq karya Al-Qarafi, wafat tahun 684 Hijriah. Atau lebih masyhur dengan kitab Al-Furuq saja. Yang kedua, kitab Al-Qawaid karya Al-Muqri yang wafat tahun 759 Hijriah. Yang ketiga, kitab Idahul Masalik ila Qawaidil Imami Abi Abdullah Malik karya Al-Lunishrisi yang wafat pada tahun 914 Hijriah. Kemudian wa min kutubi Syafi'iyah, kitab-kitab kaidah fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Ibnul Wakil yang wafat tahun 716 Hijriah. Demikian juga kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Tajuddin Abdul Wahab As-Subki atau disebut dengan As-Subki saja. As-Subki. Wafat tahun 771 Hijriah. Ya, lihat ya, banyak kitab-kitab kaidah fikhiyah yang judulnya Ashbah wan Nadhair. Karena kaidah fikih itu sebetulnya adalah qiyas. Ashbah wan nadhair itu kan, ashbah itu yang mirip-mirip, nadhair yang serupa. Maksudnya qiyas. Yang ketiga, kitab Al-Manthur fil Qawaidil Fiqhiyah karya Zarkashi. Wafat pada tahun 794. Kemudian kitab Al-Ashbah wan Nadhair juga karya Jalaluddin As-Suyuti. Karya Jalaluddin As-Suyuti. Wafat pada tahun 911. Wa min kutubil Hanabilati. Kemudian kitab-kitab kaidah fikih dalam mazhab Imam Ahmad. Yang pertama, kitab Al-Qawaidun Nuraniyah Al-Fiqhiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma'al ikhtilafi fismihi. Walaupun ada beberapa pendapat tentang judul kitabnya. Yang kedua, kitab Taqrirul Qawaidi wa Tahrirul Fawaidi karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Wafat pada tahun 795 Hijriah. Wal masyhur bi Qawaidi Ibnu Rajab, yang dikenal dengan kitab Qawaid Ibnu Rajab. Saya punya kitab ini. Nah, lihat ya, dari list atau daftar kitab-kitab terdahulu yang bahas ilmu kaidah fikih, itu yang paling yang paling awal itu dari list di atas
kitab Anwar Al-Buruq, ya, karya Al-Qarafi, itu tahun 684. Padahal tadi beliau telah didahului oleh Al-Harawi, ya. Yang mana Al-Harawi wafat tahun 458. Bahkan didahului oleh Al-Karhi. Al-Karhi wafat tahun 340. Ya, mungkin Abu Thahir itu usianya panjang, ya. Karena beliau dikatakan hidup di masa abad ketiga dan keempat. Ya, berarti wafatnya 400-an Hijriah. Padahal sudah ketemu Al-Karhi, yang mana Al-Karhi wafatnya 340 Hijriah. Mungkin Abu Thahir usianya panjang, ya, setelah ketemu Al-Karhi masih hidup lama sampai 400 Hijriahan. Yang mana Al-Karhi dan Al-Harawi itu sama-sama menukil dari Abu Thahir. Berarti beliaulah yang mempelopori, ya. Wa fil asril hadiri, adapun di masa sekarang, qamat juhudun fil qawaidil fiqhiyati. Kana abrazuha tahqiq kutubit turathi fil qawaidil fiqhiyati. Di masa sekarang, upaya-upaya untuk menegakkan ilmu kaidah fiqhiyah yang paling nampak adalah dalam bentuk tahqiq. Ya, bukan membuat kitab yang murni baru, yang orisinil, tapi mentahqiq kitab turas, kitab-kitab terdahulu yang bahas kaidah fikih. Suma kata suma kutubun, ya. Suma kutubun ulifat istiqlalan fil qawaidil fiqhiyati. Kemudian baru ada setelah itu kitab-kitab yang ditulis secara independen, kitab-kitab yang orisinil, bukan tahqiq, bukan syarah gitu, ya. Bukan menulis ulang, tapi independen, orisinil. Yang bahas ilmu kaidah fikih. Kitab-kitab di zaman sekarang. Minha diantaranya kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wa Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang mana kitab ini sudah berkali-kali dibahas, ya, di Jogja. Insya Allah hampir setiap penuntut ilmu uh, yang sudah bisa baca kitab punya kitab ini, setahu saya, ya. Karena sudah berkali-kali dibahas. Kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kemudian kitab Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Am, karya Mustafa bin Ahmad Az-Zarqa. Kemudian kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhi Al-Kuliyah, karya Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu. Kemudian kitab Al-Wajiz fi Syarhil Qawaidil Fiqhiyah fi Syari'atil Islamiyah, karya Dr. Abdul Karim Zaidan. Kemudian yang kelima, kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, karya Dr. Ali bin Ahmad An-Nadwi. Kemudian kitab Al-Qawaid Al-Kuliyah wa Dawabit Al-Fiqhiyah fi Syari'atil Islamiyah, karya Dr. Muhammad bin Utsman Syabir. Kemudian kitab Al-Mufassal fil Qawaid Al-Fiqhiyah, karya Dr. Ya'qub bin Abdul Wahab Al-Bahusain. Yang kedelapan, kitab Al-Mumti' fil Qawaid Al-Fiqhiyah, karya Dr. Muslim bin Muhammad Ad-Dawsari. Muslim bin Muhammad Ad-Dawsari.
Kemudian yang kesembilan kitab Al-Qawaidul Fiqhiyatu wa Tatbiqatuha fil Madzahibil Arba'ati. Karya Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Kemudian yang ke-10 kitab Al-Ma'alim fil Qawaidil Fiqhiyati. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Uwayyid, ya, pensyarah kitab ini. Wa kana min al-juhudi al-ilmiyati al-mu'asirati fil qawaid al-fiqhiyati al-kutubu allati tashrahu al-mutuna fil qawaid al-fiqhiyati wa tuqarribuha lit-tullab al-ilmi. Di antara upaya akademis, di antara upaya akademis, upaya ilmiah di zaman sekarang dalam bidang ilmu kaidah fikih, yaitu adanya kitab-kitab yang mensyarah matan-matan kitab kaidah fikih, kitab syarah-syarah, dan memudahkan pemahamannya kepada para penuntut ilmu. Di antaranya kitab Idahul Qawaidi Al-Kulliyati Litulabil Madrasati As-Sulatiyati. Karya Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji. Di antaranya kitab Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Al-Alama Sa'di. Dinazimiha, terhadap nazomnya sendiri. Jadi beliau punya nazom Qawaid Fiqhiyah dan beliau syarah sendiri. Nazom itu bait-bait syair yang membahas bidang ilmu yang tertentu. Kemudian kitab Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Syarah Manzumah Al-Qawaid wal Usul Al-Manzumah wa Syarhuha karya Al-Alama Ibnul Utsaimin. Karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Kemudian yang keempat, Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Sa'di, karya Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzri. Yang kelima, kitab Syarah Al-Qawaid As-Sa'diyah karya Syekh Abdul Muhsin bin Abdullah Az-Zamil. Ya, Syekh Abdul Muhsin Az-Zamil, ulama besar di Masjid Haram, ya. Yang keenam, Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Sa'di. Ya, jadi manzumahnya karya Syekh As-Sa'di, syarahnya karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Uwayyid. Ya, penulis kitab ini. Kemudian syarah manzumah fil Qawaid Al-Fiqhiyah Libni Sanad Al-Basri karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Uwayyid juga. Ya, penulis kitab ini. Dan jadi kita lihat penulis kitab ini Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Uwayyid adalah orang yang punya perhatian besar terhadap ilmu kaidah fikih. Ya, silakan dibaca. Ummu Hilyah Al-Mabhathu Tsani. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirlana wali syaikhina wali walidayhi wali walidina walisairil muslimina wal muslimat. Qala al-mu'alifu hafidhahullahu ta'ala al-mabhasu sani. Tarjamatul alamatu Abdillah bin Tarjamatul alamati. Tarjamatul alamati Abdullah bin Abdirrahman Abdillah. Abdillah bin Abdirrahman al-Bassam rahimahullah.
Awalan Awalan ismuhu wa nisbuhu. Huwa syaikhul nasabuhu. wa nasabuhu. Huwa syaikhul alamatu Abdullah bin Abdurrahman bin Salih bin Ahmad. Abdullah ibn Nu. Huwa syaikhul alamatu Abdullah bin Abdurrahman bin Salih bin Ahmad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Hamad al-Basam rahimahullah. Wa asratul basami minal wahbati min Wahbati wahbati min bani tamimil qabilatil udnaniyatil Adnaniyati adnaniyatil ma'rufati. Wa asratul basami wa min usratul wa usratul basami min a'raqil asrin usari usarin najda apa ini? najdiyati Najdiyatika nadfi baldatin hur hur hurmatun fi fi baldati hurmatin hurmatin fi sadirin fi wajadal sadirin, betul. mutarjimu Muhammad alladhi fi akhirin nasabi al-madhkuri huwa min in taqala Man di intaqala man man intaqala di Madinati Unaizah di Madinati Unaizata am khamsah wa sab'un ba'da mi'ah wa yani 1000 ya ba'da mi'ah wa ba'da alaf wa mi'ah. wa wa da'ala wa mi'ah minal hijratin nabawiyati kunyatuhu Abu Abdirrahman. Naam. Al-mabhatsu tsani, pembahasannya kedua, tarjamatul allamati Abdullah ibni Abdurrahmani al-Bassami. Tarjamah, biografi al-allamah. Al-allamah itu sebutan untuk ulama besar, ya. Tidak semua ulama disebut al-allamah. Ya, kalau ulama yang bukan ulama besar disebut al-allamah itu gulu. Jangan mudah-mudahan menyebut al-allamah, apalagi ustadz, ya, al-allamah, ya, ustadz fulan, ini berlebihan. Tidak semua ulama disebut al-allamah. Di al-allamah ini menunjukkan orang alim yang sangat alim. Al-allamah Abdullah, ya, Abdullah dia majrur karena dia badal dari al-allamah. Al-allamah majrur karena dia mudhaf ilaih dari tarjamah. Maka kita baca al-allamati, ya, karena mudhaf ilaih. Abdillah, abdi majrur karena dia badal dari al-allamah. Ibni majrur karena dia badal dari Abdillah, dan seterusnya. Itu majrur terus. Abdillah ibni Abdurrahman al-Bassami rahimahullahu taala. Awalan, yang pertama, ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasabnya. Huwa asy-syekhul 'allamatu, beliau adalah seorang syekh, seorang al-allamah. Nama aslinya Abdullah ibnu. Nah, ini kan masih marfu, ya. Abdullah ini badal dari al-allamah. Al-allamah badal dari syekh. Abdullah itu marfu, makanya abdu, ya, dalnya di dhammah. Ibnu, Ibnu Abdurrahman, Ibnu itu badal dari Abdullah. Nah, jadi sama-sama marfu. Jadi bacanya Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Salihin ibni Hamdin ibni Muhammadin ibni Hamdin al-Bassamu. Al-Bassam ini kan laqab dari Abdullah, ya, Abdullahnya marfu. Maka al-Bassamu rahimahullah. Itu kalau kita baca dengan semua harokatnya. Tapi kalau dibacanya waqaf, ya, Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh bin Hamad bin Muhammad bin Hamad al-Bassam. Wa usratul Bassam minal wahbati.
Dan keluarga famili Al-Basam, marga Al-Basam itu marga yang berasal dari daerah namanya Wahbah. Min Bani Tamim. Nama kabilahnya Bani Tamim. Al-Qabilati Al-Adnaniyati. Ya, Bani Tamim adalah kabilah yang berasal dari Adan, berasal dari Yaman. Al-Ma'rufati yang sudah terkenal. Bani Tamim itu asalnya dari Yaman. Ya, tapi dia kabilah yang ada di Saudi Arabia ya. Cuman asal muasalnya dahulu dari Yaman. Berarti Syekh Abdul Al-Bassam orang orang Arab asli. Karena beliau dari Bani Tamim. Jadi kalau ingin mengatakan orang itu Arab asli atau tidak, tanya apa kabilahnya. Kamu dari kabilah apa? Maka nanti kalau disebut kabilah, dicek kabilahnya kabilah Arab bukan. Wa suratul Bassam min a'raqil usari an-najdiyati. Dan keluarga Al-Bassam adalah keluarga yang sudah eh, membaur di daerah Najd. Artinya asalnya dia bukan dari sana, tapi pindah ke sana dan sudah membaur. Artinya sudah dianggap orang sana dari Najd. Najd itu bagian timur dari Saudi Arabia. Kanat fi baldati Hurmah fi Sadir. Yang awalnya dari negeri Hurmah di Sadir. Wa wujida al-mutarjimu Hamad alladhi fi akhirin nasab. Ditemukan biografi dari Hamad yang ada pada akhir nasabnya Syekh Abdul Al-Bassam tadi. Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh bin Hamad bin Muhammad bin Hamad. Nah, Hamad yang terakhir ini ditemukan biografinya, profilnya pada kitab-kitab tarjamah, pada kitab-kitab biografi. Nah, berarti ini silsilahnya valid gitu ya. Wa manintaqala li Madinati Unaizah. Yang mana dia itu dahulu pernah berpindah ke Unaizah pada tahun 1175 Hijriah. Dan kunyah dari Syekh Abdul Al-Bassam adalah Abu Abdurrahman. Ya, coba Ummu Ali membaca catatan kaki di halaman 42. نعم Ustaz, Ahsanallahu ilaihi qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala awfa tarjamatu li syaihi rahimahullah ta'ala Aufa tarjamatin. awfa Aufa tarjamatin li tarjamatin. syaihi awfa tarjamatin li syaihi rahimahullah ta'ala ma satarahu ibnuhu al-muhandisu Khalidun wa faqihullahu fi muqaddimati tabi'i Waffaqahullahu. wafaqahullahu fi Ya, betul. muqaddimati tabaati as-salisati li kitabi ulama'i Najdin al khilalun samaniyatun Khilala. Khilala. khilala khilala samaniyatu qurunin wasad wasadiratun wasadirati an daril Maimani. an daril maimani lin nashri wa tawzi'i amin uh, alfain alfain arba wa arba'atu mi'atin wa wahidun wa arba'un hijriyah fil mujallidi al-awwal as-safhah wa tarjamatu aydan wa tarjamatuhu aydan fi
mu'jamil mu'allifina al-mu'asirina Wa mu'jamul jami'i, wa mu'jamul jami'u wal mu'jamul jami'u fi tarajimi al-ulama'i wa talibatil ilmi al-mu'asirina as-safhah wa mu'jamu usri al-unaizati usari, lil ubud usari lil mu'jami abudi. mu'jamu usari unaizati lil abudi wa dzakara syekhu Nah, rahimahullahu syai'an cukup dulu. Cukup dulu. Aufa tarjamatin. Biografi yang paling aufa, yang paling memuaskan, yang paling mencukupi terhadap Syekh Al-Bassam rahimahullah adalah Masa Torohu Ibnuhu, adalah yang ditulis oleh putra beliau, ya, Al-Muhandis, seorang engineer, ya, ahli teknik. Jadi putra beliau bukan ulama tapi seorang muhandis. Namanya Khalid waffaqahullahu. Fi muqaddimati at-tab'ati ats-tsalitsati li kitabi ulama'i Najdin. Di mukaddimah cetakan yang ketiga pada kitab biografi ulama Najd. Hilala sama niyati kurunin, setelah 8 abad. Wasadiratu an Daril Maiman lin Nashri wa Tauzi', yang diterbitkan oleh penerbit namanya Darul Maiman pada tahun 1441. Ya, am wahid wa arba'un bada alf wa arba'imi'ah. Fi mujalladil awwali, di jilid yang pertama halaman 81 sampai 106. Ini biografi Syekh Abdullah Al-Bassam yang paling lengkap. Ya, ada di kitab biografi ulama Najd. Wa tarjamatuhu aidan fi mu'jamil muallifina al-mu'asirina. Demikian juga biografi beliau ditemukan dalam kitab Mu'jam al-Muallifin al-Mu'asirin pada juz yang pertama halaman 396. Dan juga dalam kitab Mu'jam al-Jami fi Tarajimil Ulama wa Talabatil Ilmi al-Mu'asirin pada halaman 187. Dan juga dalam kitab Mu'jam Usari Unaizata. Mu'jamu Usari Unaizata. Ensiklopedia keluarga-keluarga dari Unaizah. Karya Al-Abudi. Juz yang kedua halaman 291. Ya, selanjutnya Ummu Zuhri. Ustaz. Wa dzakara Syekh rahimahullahu syai'an min siratihi fi barnamijah fi mawqibid da'wati walladhi yuqaddimuhu ad-doktor Muhammad bin Abdullah al-Mashuh fi idha'atil Qur'anil Karim min al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyyati wallati nasyaraha ad-doktor ba'da dhalika fi kitabi bi'unwani fi mawqibid da'wati hawarati wa liqaati Hiwaratun wa liqa'atun. hiwaratun wa liqaatun wa fil yutubi liqaun ma'a fadilatihi ajrahu am al-ustadu Yusufu ibnu Muhammadin al-Atiq wa dokturu Abdurrahman bin Ali al-Askar wa fihi dzakara Dzikru syai'in wa fihi dzikru syai'in min malamiha sirat min min malamihi malamihi siratihi rahimahullahu ta'ala wa inayatuhu bil tarihi wal ansabi walil ustadzi walil ustadi ad-doktoru Ahmad bin Abdul Aziz al-Bassam muhadaratun an sirati syaihi bi'unwani al-mu'rahuna
al-Muhliyuna Abdullah ibnu Abdirrahmani al-Bassam an-Mau Anmudzajan. Anmudzajan. An-Mudajan ulqiyat Ulqiyat. Ya. Ulqiyat, betul. fi Ahmadiyatin al-Mubarakati fi wahia fil YouTube mawjudatun. Nah, ini saran kaki dari Syekh Al-Uwayyid ya, tentang di mana kita bisa mendapatkan biografi Syekh Al-Bassam. Kata beliau, dzakara Syekhu rahimahullah syai'an min siratihi fi barnamiji fi mauqibid dakwah. Syekh Al-Bassam pernah menyebutkan biografinya dalam sebuah program namanya Mauqibid Dakwati. Ya, rasi bintang dakwah. Waladhi yuqaddimuhu ad-Doktor Muhammad bin Abdullah Al-Masyuh. Demikian juga dalam program yang diampu oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Masyuh fi Idza'atil Qur'anil Karim, dalam siaran radio Al-Qur'anul Karim, yakni radio yang terkenal di Saudi Arabia. Walati nasyaraha ad-Doktor. Demikian juga biografi yang disebarkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Masyuh tadi. Ba'da dzalika, setelah itu, fi kitabin bi'unwan, dalam sebuah kitab yang berjudul Fi Mauqibid Da'wati Hiwaratun wa Liqa'atun. Wa fil YouTube, demikian juga ada penyebutan biografi beliau di YouTube. Ada sebuah liqa'un ma'a fadilatihi, ada sebuah pertemuan bersama Syekh Abdul Al-Bassam yang diadakan pada tahun 1419 oleh Ustadz, ya Ustadz ini maksudnya Profesor Yusuf bin Muhammad Al-Atiq dan juga Dr. Abdurrahman bin Ali Al-Askar. Wa fi dzikru syai'in min malamihi siratihi rahimahullahu. Dan di sana juga disebutkan malamih, tambahan-tambahan ya, bumbu-bumbu dari biografi beliau rahimahullah, wa inayatihi bitarikhi wal ansab, dan juga bagaimana beliau memberikan perhatian terhadap tarikh, sejarah, dan juga nasab-nasab. Walil Ustadz Dr. Ahmad bin Abdul Aziz Al-Bassam muhadaratun, dan seorang ulama namanya Profesor Dr. Ahmad bin Abdullah Al-Bassam, ya masih satu marga dengan Syekh Abdul Al-Bassam. Beliau punya muhadarah yang khusus membahas tentang biografi Syekh Abdullah Al-Bassam. Muhadarah itu tablik akbar, ya, kajian umum dengan judul Al-Mu'arrikhun Al-Muhliyun Abdullah ibnu Abdurrahman Al-Bassam An-Mudzajan, seorang ahli sejarah yang dihiasi dengan ilmu, Al-Muhliyun, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam maksudnya. An-Mudzajan sebagai teladan. Ini judul kajiannya. Yang mana kajian ini ulqiyat diadakan di tempat namanya Ahmadiyatil Mubarak pada tanggal 13 bulan Rabiul Akhir, ya, pada tahun 1441 Hijriah. Dan kajian ini wahia fil YouTube mawjudah, ada di YouTube. Ya, silakan kalau mau ngecek gitu ya. Lihat ya bagaimana seriusnya di sini Syekh Al-Uwayyid untuk memberikan kita informasi tentang di mana kita bisa mendapatkan biografi dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Dan para ulama zaman dahulu mereka menulis kitab Mu'jam Asy-Syuyukh. Ya, banyak ulama menulis kitab Mu'jam Asy-Syuyukh. Itu kitab tentang biografi guru-gurunya. Jadi kepada siapa saya belajar, nah itu guru-guru saya tulis biografinya. Ini
tabiatnya, ini tasarrufnya ulama zaman dahulu. Ini mereka sangat-sangat mengenal guru-gurunya. Mereka tahu dari siapa mereka mengambil ilmu. Berbeda dengan sebagian kita di zaman sekarang. Ya, kadang-kadang ada ikhwan, akhwat datang pengajian, ditanya, oh tadi gimana kajian? Oh bagus, materinya bagus. Siapa yang ngisi? Wallahu a'lam. Ya, saya sering lihat tapi nggak tahu namanya. Ya, sama nama ustadznya nggak tahu. Ya, gimana biografinya? Namanya aja nggak tahu gitu. Kadang-kadang namanya aku tuker lagi ya. Ustadz Yulian Purnama ketukar sama Ustadz Rizal Yuliar Putananda. Ustadz, Anda pernah ikut kajian antum di Bekasi? Kapan saya ngisi di Bekasi? Saya nggak pernah ngisi di luar Jogja. Oh ternyata Ustadz Rizal Yuliar Putananda. Ketukar-tukar. Saking kita kurang mengenal nama guru-guru kita. Ya, kurang mengenal biografi guru-guru kita. Sedangkan para ulama zaman dahulu serius ya, mereka mengenal guru-guru mereka, mereka mengecek guru-guru mereka dengan selektif. Mereka juga mengenal kehidupan guru-gurunya, sifat-sifatnya, keilmuannya, ya luar biasa. Ya jadi coba kita contoh ya adabnya para ulama zaman dahulu kepada gurunya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Jadi Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab ini, beliau wafat tahun 1423 Hijriah. Sekarang 1447. 47 dikurangi 23, 24 tahun yang lalu. Ya, jadi beliau wafat 24 tahun yang lalu. Ya, maka sebagian kita yang ada di kajian ini pernah sezaman dengan beliau ya. Jadi yang sekarang umurnya 30 ya. Berarti ketika beliau wafat ketika beliau wafat ya umurnya 6 tahun ya. Yang sekarang umurnya 35 ketika Syekh Al-Bassam wafat ya umurnya 11 tahun. Ya. Masih pernah ketemu ya, pernah sezaman dengan beliau. Ya, beliau ulama yang belum lama wafatnya ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pelajaran kali ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Bisa kita ambil banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.